100 berapa? 102 ya? 101 apa 102? Hah? 101 ya? Yang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Saya ya. Ramai. Mustaqimi apa mustaqimah? Hah? Mustaqimi ya. Ya? Oh, dua mustaqimi. Sama ini ya. Ini ya. Tanwin ya. Yang ya ayyuhalladzina amanu taqa haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sisanya waktunya ya. Kita lihat waktu soalnya ya. Ini pengajian bahasan kayak ini lihat waktu. Kalau enggak ini panjang sekali. Mudah-mudahan cukup waktunya. Ini benar ada sabdunya kah? Ya-nya ada sabdunya. Ini. Hah? Ada enggak? Hah? Ada? Tanwinnya apa meme-nya ada sabdunya kah? Hah? Ada? Sebab nusulnya masih tetap ya. Maksudnya sejarahnya itu masih tetap di kalanya orang Bani Aus dengan Bani Khosraj gitu ya. Mereka sebelum ada masuknya Islam yang dibawa Rasulullah SAW, mereka selalu berselisih paham. Setelah datangnya Islam, baru mereka damai, rukun, guyub ya, rukun. Karena Islam itu diikat oleh agama Allah, oleh tauhid ya, tauhid. Maka mereka saling kasih sayang. Lah orang melihat orang Yahudi itu melihat kayak gitu itu tidak suka dia. Makanya orang Yahudi itu mengutus seorang pemuda namanya Aus untuk menyelinap di situ, untuk mengungkit-ungkit kembali masa lalu itu diungkit-ungkit lagi, sehinggalah mereka langsung itu sekarang ada, zaman dulu itu, sekarang itu udah ada ya, masalah Palestina, masalah apa dan lain sebagainya itu diungkit-ungkit kembali. Yang dia itu tidak diungkit-ungkitnya lah ya, yang membunuh orang-orang yang tidak bersalah itu tidak diungkitnya. Orang Muslim membunuh sedikit diungkit-ungkitnya ya. Penyusupan sekarang udah banyak sekali ya. Orang Muslim itu disusupi orang mereka sehingga orang Muslim itu akhirnya pecah belah, tidak mau bersatu ya. Udah belum? Udah. Kalau yang sudah kita bahas ya. Dan mati bertemu dengan ya dibaca itu kan biguna. Wa may gitu. Wa may ya'tasim billahi ya. Wa may agak dipanjangkan ya karena ada sabdunya. Ada huruf yang berdobel yaitu sabdu. Namanya itu huruf mudha'af ya. Kalau bahasa Arab, kalau huruf-huruf yang bersabdu itu namanya huruf mudha'af, huruf yang berganda. Ya tasim, ya-nya dibaca idhar
halqi. Alasannya karena ain tersebut termasuk huruf halqi. Huruf halqi yaitu huruf yang keluar dari tenggorokan. Orang yang huruf yang keluar dari tenggorokan itu yaitu 6 tersebut. Ya, hamzah, ha, kha, ain, ghin, ha. Itu ya. Itulah yang 6 tuh. Makanya ini disebut idhar halqi. Maka dijelaskan ya tasim an'amta. Pertama alif terus ain. Ya tasim, ya, simnya mem mati berjumpa dengan ba dibaca apa namanya? Namanya ifa syafawi. Ifa syafawi. Mem mati berjumpa dengan ba pasti dibaca ifa syafawi. Selain bertemu dengan apa mim atau huruf yang lainnya pasti namakan ifa syafawi. Kalau bertemu dengan mim dibaca idgham mislan. Kalau selain daripada mim dan ba pasti dibaca idhar syafawi. Caranya ya, namanya ikhfa, jadi menyampurkan antara idhar dengan idgham. Ya tasim, idgham kan berengeng. Idhar kan jelas. Ya tasim, simnya ini Pak. Sim billah, jadi agak suara dengung aja. Ya tasim billahi, bilahnya dibaca tarkib. Lam jalalah jatuh setelah huruf yang digaris bawah, pasti lam jalalah ini dibaca tarkik, artinya tipis. Bismillah, ya, billahi, ya, wallahi, itu. Bilah ya. Lanya panjangnya seperti mad badalnya 2 harokat 1 alif. Faqad hudiya, faqadnya dibaca idha apa? Qalqalah sugro, namanya qalqalah sugro. Kalau qalqalah sugro sifat dalnya itu dijelaskan. Faqad hudiya, laqad kana, faqad hudiya, tabbat yada abi lahabi wa tab, ya, lahab. Ya, di situ. Di antara huruf-huruf qalqalah itu qad bujadi, pasti kalau bertemu dengan huruf qad bujadi qaf ba'dal ta, itu semuanya harus dibaca qalqalah, namanya qalqalah sugro. Kalau tidak berjumpa dengan sama-sama hurufnya, sama-sama sifatnya, maka dinamakan qalqalah sugro. Kalau bertemu dengan sama hurufnya maka dinamakan qalqalah kubro, artinya diidghamkan. Hudiya ila, ilahnya mad badal sama dengan ini ya, panjangnya 1 alif 2 harokat. Ila ya, ini anggap saja tidak dibaca. Siratim, siranya atau biitimnya tanwin berjumpa dengan mem dibaca idgham biguna. Siratim mustaqim, musna dibaca dijelaskan, maksudnya ditebalkan mustaqim, ya jelas. Mustaqim, ya, kalau berjumpa dengan huruf yang di baris bawah pasti diidharkan, maksudnya ditarkik, ini ditebalkan ditafkhim. Mustaqim gitu ya. Kimnya dibaca mat aridi sukun, mat aridi sukun, mat yang datang baru ini sukunnya. Mustaqim dimatikannya, tidak mustaqimin tapi dimatikannya, ya, namanya mat aridi sukun, ya. Boleh dibaca dari awal pun boleh, tidak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya, atau dari awal juga kaifa takfuru, ya, kaifa takfuruna, boleh dari awal pun tidak apa-apa. Untuk meneruskan melanjutkan ini kalau dibaca dari sini pun tidak apa-apa, ya. Ayo baca, mau dari awal atau dari sini ya, Bro.
lanjut. Allah, sadaqallahul azim, taqabbalallahu minkum. Mudah-mudahan Allah Ta'ala selalu mengabulkan doa kita ya. Terima amaliyah kita. Ini disaksikan oleh para malaikat semuanya ya. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Ya. Ini awali. Kenapa kamu itu masih kok mengufuri ya ayat-ayat Allah Ta'ala, padahal ayat-ayat Allah Ta'ala itu kan sudah dibacakan. Sekarang tidak ada para nabi. Generasinya siapa? Generasinya para nabi siapa? Al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu warisannya para nabi. Ya. Kalau untuk mencari sekarang nabi, sekarang itu nabi-nabian gitu. Ya. Setelah Nabi Muhammad SAW tidak ada nabi lagi. Setinggi apapun ilmu agamanya seseorang pada masa ini, baik ilmu tafsirnya, hafalannya, ilmu semuanya ya, nah, kalau dia itu mengaku sebagai nabi akhir zaman, wajib kita umat Islam tidak mengakuinya dan tidak mengimaninya. Hanya nabi terakhir khatimul anbiya wal mursalin, yaitu nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selepas itu tidak ada. Lah, regenerasinya, pewaris para ilmunya para nabi, yaitu al ulama warasatul anbiya, yang menyebarkan, yang mendakwahkan sekarang gantian. Tidak ada nabi, gantian para alim ulama, orang yang punya ilmu agama, yang mumpuni dan lain sebagainya ya, yang menyebarkan, yang mendakwahkan sekarang, yang mendakwahkan lagi ya. Sekarang kalau diterapkan sekarang tidak ada nabi, tapi sekarang ada pembacanya, para alim ulama, para ustadz, orang-orang yang memiliki ilmu agama, yang mumpuni, yang sekiranya pokoknya yang istilahnya yang benar-benar diganulah sebagai sesepuh atau sebagai anulah ya, yang dikedepankan, maksudnya ilmu agamanya itu yang bagus lah gitu ya, baik ilmu fikihnya dan lain sebagainya. Sekarang sudah hadir, sudah banyak pendakwah Islam, pendakwah yang apa istilahnya, yang muda-muda itu sekarang banyak ya. Jadi dilihat sekarang sudah ada. Kok kita itu masih mengufurinya, padahal membacakan Al-Quran, mendakwahkan dan lain sebagainya, mengufurinya, padahal kita itu sudah dibacakan ayat-ayat yang konkret maupun ayat-ayat yang tidak konkret atau yang gaib, maksudnya gitu Pak. Yang konkret, ayat-ayat yang konkret seperti anggota tubuh kita semuanya. Anggota tubuh kita itu ada 360 anggota tubuh kita. Tapi sekali diseleksi oleh medis ternyata benar. Dari mana itu? Dari hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum ada medis, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah mengungkapkan terlebih dulu. Tapi nyatanya memang faktanya memang benar. Ya, astronot misalnya, perbintangan, cakrawala dan lain sebagainya itu sudah diungkapkan dalam hadis dan dalam Al-Quran. Ternyata benar. Tidak ada yang bolak-bolak tersebut dan lain sebagainya. Ya, terus lingkungan hidup kita diciptakan itu supaya lingkungan hidup kita. Nah kalau kita itu misalnya Allah Ta'ala itu perhitungan dengan kita, ya enggak,
Faktanya kalau Allah Ta'ala perhitungan dengan kita, misalnya menanam biji itu tumbuh satu biji gimana? Apa yang akan terjadi? Kita menanam padi, satu padi itu tumbuh satu biji. Satu gantang ya tumbuhnya satu gantang. Gimana apa yang terjadi? Yang akan terjadi yaitu orangnya banyak kelaparan. Wah, banyak orang kelaparan itu kan macam-macam, bisa juga berbuat anarkis. Intinya kan kamu berbuat mencuri, membunuh, menjamret, merampok dan lain sebagainya. Apa itu hasilnya? Untuk apa? Untuk apa? Untuk makan minum, Pak. Aku terpaksa, Pak, untuk makan, curi motor. Untuk apa? Bini saya mau melahirkan, mau apa dan lain. Untuk apa? Makan minum. Makan minum intinya kayak gitu. Nah kalau makan minumnya diceti misalnya sama Allah Ta'ala misalnya, tumbuh padi satu biji ya. Hah? Buah misalnya kita nanam jambu satu biji. Itu satu biji pun sudah beruntung. Yang banyak ada daunnya. Jambu kita waktu tumbuh, waktu kita tanam kan tidak ada daunnya, tidak ada batangnya. Allah Ta'ala berikan batang. Udah salah itu merupakan kemurahan Allah Ta'ala. Berubah dikasihkan akar, sudah merupakan kemurahan Allah Ta'ala. Dikasihkan apa? Daun, sudah kemurahan Allah Ta'ala. Dikasihkan bunga. Nah kalau satu biji terus tumbuh biji jambu itu gimana? Hah? Misalnya itu sudah merupakan kemurahan Allah Ta'ala dan dilipat gandakannya ya. Tapi kenapa kamu masih juga mengufurinya? Padahal itu sudah jelas. Ya, sudah jelas. Ya di situ. Makanya sudah di tengah-tengah kita sudah ada hadir para ulama, para pendakwah dan lain sebagainya. Kok kita masih mengufurinya? Ya, maka kita itu faqad dhalalam mubina. Sungguh kita itu termasuk orang-orang yang menganiaya diri kita itu yang benar-benar nyata. Terus di sini, wa may ya'tasim billah, wa man siapa orang ya'tasim yang berpegang teguh dengan tali Allah. Ya tasim, maksudnya berpegang teguh dengan tali Allah. Maksudnya apa? Agama Allah. Siapa yang berpegang dengan agama Allah, yaitu agama Islam, berpegang teguh dengan agama Islam, hadis-hadis Rasulullah, ya Al-Quran. Ya berpegang teguh dengan agama Allah Ta'ala, apa perdamanya itu? Al-Quran, hadis. Kalau sudah Al-Quran, hadis, kita tidak bisa menganalisanya sendiri melalui siapa? Ijma', para mufakatnya para ulama. Ya, terus baru kias. Ya tidak ada diijma'kan, ya pakai kias. Jangan spontanitas kita itu pegang teguh dengan tali Allah Ta'ala, terus pegang teguh dengan Al-Quran yang dengan hadis. Pokoknya pegang teguh dengan Al-Quran dan hadis. Sikit-sikit dikatakan orang itu bid'ah, sikit-sikit dikatakan orang itu anarkis dan lain sebagainya lah. Ya enggak, bid'ah ini biasanya. Nah kalau kita jelaskan kepalamu dari bawah sampai ke atas bid'ah semuanya itu. Ya. Topi yang kita itu pakai itu bid'ah. Iya. Rambut kau yang tumbuh di kepalamu itu bid'ah. Iya. Lah bagaimana kalau orang-orang sekarang itu botak semuanya misalnya lah. Misalnya apa? Apa enggak beta? Rasulullah enggak botak, gondrong. Enggak, rambutnya ikal. Lah kalau semuanya orang kayak itu yang pastinya yang rambutnya lurus semuanya beta. Karena enggak ada pada zaman Rasulullah. Hah? Gimana? Tuh. Pakaian kita itu kayak gini tuh bid'ah. Sikit-sikit membid'ahkan orang, mengadeng-adeng, mengada-ada. Enggak. Ulapanya kita itu bekas ini nih, bid'ah. Dulu Rasulullah tidak pakai kayak gini ya. Ya, pakai. Ya itu hukumnya masalah hukumnya apa? Ijma' kias, dikiaskan. Melalui dengan kias. Kalau kita itu memakai ini jelas di dalam Al-Quran tidak ada, cuma di dalam Al-Quran tidak ada, cuma kolam dengan pen. Pennya kan macam-macam, kolamnya kan macam-macam, ya enggak? Kolamnya itu tulisan atau pen yang bisa menulis, ya. Nah, kalau dulu namanya apa? Kalau zaman dulu itu pakai apa? Batu grit, ya batu grit. Nah, kalau sekarang enggak pakai tuh grit. Kalau kita menulis pakai batu grit atau pakai pentul ini, pakai turge, ini tangan itu pada kotor semuanya, ya enggak? Pada kotor semuanya. Nah, sekarang dibersihkan pakai ini, pakai sampulnya, tidak kotor tangannya, bersih. Itu beta.
Ini baru dikiaskan. Siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, agama Allah dan sunnah-sunnahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia ila siratim mustaqim. Sungguh dia telah mendapatkan hidayah. Dia dapat mendapatkan hidayah ila siratim mustaqim, sampai jalan yang benar, yang lurus, jalan yang benar. Ya dah. Sekarang sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sekarang sudah banyak sekali dirusak oleh umatnya sendiri. Kalau menjalankan sunnah-sunnah Rasul, kadang-kadang kita itu sudah enggan sekali. Ya, untuk paling ringan sekali kita itu. Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan tangan kanan. Sekarang banyak sekali orang Islam makan tangan kiri, padahal sunnah Rasul itu. Alasnya apa? Tidak bisa, Pak. Ya diusahakan, bisa. Ya nah, diusahakan karena sunnah Rasul. Karena apa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam makan pakai tangan kanan. Kalau setan memakai pakai tangan kiri. Itu sudah ada bagiannya masing-masing. Ya nah, tapi kita mencampur adukkan kadang-kadang itu. Diusahakan, dipelajari. Contohnya lagi, kita misalnya ke WC. Ya dah, membaca doa. Sebelum itu, begitu membaca doa, kita melangkahkan kakinya masuk ke WC kaki kiri. Tapi kita kadang-kadang cepat-cepat tetap kanan. Karena nyaman benar Pak melangkah pakai kaki tangan tersebut. Lagi adabnya kan kiri. Begitu kiri tersebut, terus berak atau kencing tersebut jangan ngomong-ngomong. Ya, merenungkan nikmat Allah Ta'ala yang kita keluarkan. Kalau seandainya kotoran itu tidak keluar, apa jadinya? Kencing tidak keluar itu apa jadinya? Untuk membuang kentut saja bayarannya luar biasa. Kentut itu berharga deh. Begitu periksa ke dokter tersebut, kamu sudah kentut belum Pak? Kentutkan dulu. Bayangkan, bahwa operasi kentut itu berapa mahalnya? Untuk mengeluarkan kotoran kita, air sendi kita itu berapa harganya? Keluarnya air sendi itu mahal. Masya Allah. Tapi kita itu kadang-kala apa? Meninggalkan sunnah Rasul. Sehingga Allah Ta'ala menurunkan bencana seperti itu. Nah, rupanya setelah diseleksi, masuk ke WC kaki kiri tersebut berhubungan dengan paru-paru, kaki kanan tersebut berhubungan dengan jantung. Kalau kita itu melangkah kaki kanannya ke WC tersebut, maka sedikit sekali orang yang kena sarang penyakit jantung. Kalau kita itu misalnya melangkahkan kaki kanan itu kaki kanan pasti sering sekali orang kena keserangan penyakit jantung. Makanya tidak heran orang datang ke WC jatuh, melangkahkan kakinya pakai kanan dulu apa kiri dulu, pasti kanan. Dia serang jantung Pak, jatuh ke WC. Jarang sekali kalau di kaki kiri tersebut yang keserangan. Kadang-kadang mati mendadak di WC, jatuh di WC gara-gara kita itu melangkahkan kaki kanan terlebih dulu, karena kaki kanan tersebut berhubungan dengan jantung. Itu berhubungan dengan jantung. Itu sunnah Rasul. Dari mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan ilmu seperti itu? Karena hidayah dari Allah Ta'ala, petunjuk dari Allah Ta'ala. Itu coba amalkan. Jangan goblok-goblok, walaupun kebelet bagaimanapun. Nah, kita usahakan tuh supaya jantung kita sehat, paru-paru kita juga sehat. Yang tidak sehatnya itu karena kita itu mencampur adukkan itu karena keburu-buru, kadang-kadang kaki kanan dulu, tidak berdoa dan lain sebagainya. Begitu di WC kadang-kadang sampai ngomong-ngomong. Itu pada sunnah Rasul, tidak boleh ngomong. Kaki kiri dulu langkahkan, padahal tidak boleh ngomong. Tapi begitu kadang-kadang ngomong, diomongin malah nyaut dan lain sebagainya. Ada sunnah Rasul. Siapa yang memegang teguh dengan tali Allah Ta'ala, sunnah-sunnah Rasul tersebut pada waktu sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibinasakan atau dihancurkan atau dirusak oleh umatnya, maka dia sungguh akan mendapatkan petunjuk yang luar biasa. Hudiya ila siratim mustaqim, yaitu petunjuk jalan yang lurus tersebut. Dan dia itu istilahnya Allah Ta'ala menjamin atas keselamatannya dan surganya tersebut.
jaminannya surga ya. Jaminannya surga. Jaminannya surga. Jaminannya surga Allah Subhanahu wa taala. Pada waktu sunnah Rasul itu sudah dirusak pada sama umatnya, maka Allah taala itu akan menghidupkan hatinya mereka. Ini kan sunnah Rasul. Sunnah Rasul. Maka kita itu akan hidup hatinya kita. Pada waktu manusia-manusia tersebut hatinya itu tertutupi, maka kita akan hidup hatinya. Jadi biasakan kita itu menghidupkan sunnah-sunnah Rasul. Ini di sini diungkapkan, siapa yang berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah Ta'ala itu tidak pedomannya itu tidak Al-Quran saja, tapi sunnah Rasul, hadis-hadis Rasul, juga ijma' dan qiyas tersebut. Minimal kita itu mengikuti sunnah Rasul, hadis Allah apa Al-Quran dan hadis tersebut, minimal di situ. Toh kalau kita itu, tapi jangan ngafir-ngafirkan orang, ya, jangan bid'ah-bid'ahkan orang, ya. Mengikuti sunnah Rasul jangan betah-betahkan orang, mengikuti apa anjuran Allah Taala Al-Quran jangan betah-betahkan orang. Dicari dulu kebenarannya tentang tersebut. Kalau tidak ada di Al-Quran maupun hadis tersebut, dicari di ijma'nya, mufakat ulama itu bagaimana, mufakat ulama. Kalau tidak ada ijma'nya itu cari dengan kiasnya, ini bagaimana caranya gitu. Jangan sikit wah bid'ah kamu, sikit wah kafir kamu, sikit murtad kamu. Dicari ilmunya, dicari. Jadi kalau orang sedikit mengafirkan orang, sedikit membid'ahkan orang, porak-poranda Islamnya, hancur sana sini hancur. Ambillah ini wa'tasimu bihablillah, pegang teguhlah dengan tali Allah Ta'ala, agama Allah Ta'ala untuk mengarahkan, ya syudu ba'du ba'dan, al mu'minun ya mu'minun ya syudu ba'du ba'dan. Itu orang mukmin satu dengan orang yang mukmin satu itu saling menguatkan, saling mengukuhkan. Maka fahablillahi jami'a, maka pegang teguhlah dengan tali Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang selanjutnya itu dikukuhkan, dikuatkannya. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa'tasimu bihablillahi jami'a. Itu di ayat yang selanjutnya untuk menguatkan ayat yang kayak ini. Ya, kalau tahu tuh. Intinya bahwa kita itu tersebut disuruh berpegang teguh dengan tali Allah, dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Agama Allah taala siapa? Agama Islam. Islam artinya pasrah. Agama yang pasrah itu agama Islam tersebut, ya. Mudah-mudahan kita semuanya dilindungi oleh Allah Ta'ala, diberi hidayah oleh Allah Ta'ala, diberi petunjuk, diberkahi dalam kehidupannya dunia maupun akhiratnya Allah. Amin. Diselamatkan dari malapetaka, ya, bahaya dan bencana. Allahumma amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan dzakirin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yafi ni'ama wa ikafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang baik li jalalika adi bisultanik. Allahumma ghafir lana dzunubana wa liwalidina wal masyana alaihi khanina wa limalina jamil muslimin asmat mu'minina wal mu'minat. Allahumma jamilna bil afiyati wassalama wa haqiqna bi taqwal istiqamah wa a'ita min mujibati nadama innaka sami'ud du'a. Allahumma yassir lana fi umuri din wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Ya muqallibal qulub sabit qulubana ala dinika wa ala dini Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati Ibrahim alaihi salam wa fir lana wa lahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma afina fi sairil badani dhahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyata tamamal afiyah wa qina anin nas ya Allah. Allahumma salimna min afati dunya wal akhirah wa fitnatihim innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'alna wa alana wa aladana wa dzurriyyatana min ahli ilmi wa khair wa la taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa dhayr. Allahumma adfa'na minal bala' wal waba' wal ghala' wal fasya wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amratas kama la yadafaka ghairuk. Allahumma kshifana minal bala' wal waba' wal ghala' wal fasya wal munkar wa syadaidal mihanal fitana wal amratas kama la yakshifuka ghairuk. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa dunya wal akhirah wa afiatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fi rizqina taubatan qablal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa rahmatan indal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut ya Allah wa najata minan nar wal afa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana
wa tarhamna lanakunanna minal khasirin rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi washabihi wa sallam da'wan biha subhanakallahumma tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Tutup dengan kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdi subhanallah wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam.